Kabar penangkapan Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri terkait penyalahgunaan narkoba sontak membuat publik sangat terkejut. Kehebohan demi kehebohan pun terjadi di antara warganet yang kemudian kembali menyorot tingkah laku Nia yang memang kerap kali menuai kontroversi. Atas hal tersebut, Nia pun tak pelak menuai beragam hujatan dari warganet saat melihat tingkahnya. Lantas, seperti apa potret kontroversi seorang Nia Ramadhani, bahkan jauh sebelum menghebohkan publik atas kasus narkoba yang kini menjeratnya? Benarkah kehidupan Nia Ramadhani memang dipenuhi dengan beragam kemewahan? Bahkan, ia tidak bisa mengupas buah salak hingga 15 tahun tak pernah mencuci piring. Seperti apa pula momen panas saat Nia Ramadhani disentil oleh warganet saat mengenakan bra sport yang terlalu seksi? Dan seperti apa pula potret sisi lain Nia Ramadhani yang memiliki gelar haja tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan hadir dari artis cantik Nia Ramadhani. Pasalnya, pada Rabu 7 Juli 2021, ia dan supir pribadinya diamankan pihak kepolisian sektor Jakarta Pusat di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 0,78 gram. Namun, bukan hanya Nia Ramadhani yang terseret dalam kasus narkotika dan ditangkap di TKP. Sang suami Ardi Bakri pun justru menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah Nia menghubunginya dan mengaku bahwa pasangan suami istri itu memakai sabu bersama selama 4-5 bulan terakhir. Hasil tes urin ketiganya pun dinyatakan positif mengandung metavitamin. Dan kini mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas benarkah kondisi pandemi dan tekanan kerja yang cukup berat menjadi alasan digunakannya sabu-sabu oleh mereka? Penyalahgunaan narkotika, TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00. Di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari. Yang kedua adalah inisialnya RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga, inisialnya AAB. Umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana. Kami akan melakukan pengejaran. Justru di saat pandemi mereka datang, karena kita lengah, kami tidak akan pernah lengah. Oleh karenanya untuk kasus yang ini, kami nyatakan kami belum selesai penyelidikannya. Kalau penyampaian awal, memang di masa pandemi katanya gosok seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik.
Pasca diamankannya pihak kepolisian atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, Nia Ramadhani pun menuai beragam sorotan tajam publik. Tak sedikit dari mereka bahkan mengungkit sosok Nia yang memang kerap kali mengundang kontroversi. Salah satunya adalah di mana beberapa waktu lalu ia menjadi host di acara TikTok Award bersama Raffi Ahmad. Kala itu, warganet tidak hanya menyoroti penampilan Nia yang justru tampak kerepotan sendiri dengan baju pita raksasa yang dikenakannya, tetapi juga aksi-aksinya di panggung yang dinilai garing, belepotan saat berbicara, sehingga membuat malu. Tak hanya itu, Nia Ramadhani pun juga sempat menuai hujatan lantaran aksinya mencopot alas kaki saat berjalan di pusat perbelanjaan. Makin lama gaya udah makin asal. Sah. Gila, capek coy. Emang ya, tau gak? Untung sepeda kita gini loh. Enggak, ini kesalahan gara-gara pandemi. Ah, kenapa? Jadi udah gak kebiasaan tuh kayak gitu. Iya. Lo? Gue sih gak kelihatan. Kita juga agak. Gue tuh apapun orang ngomong tuh gue gak peduli loh. Belum berhenti sampai di situ saja, Nia Ramadhani pun juga pernah beberapa kali menjadi bulan-bulanan warganet atas kelakuannya. Lantas, seperti apa potret kehidupan Nia Ramadhani yang dipenuhi dengan beragam kemewahan? Bahkan, ia tidak bisa menggoreng telur, mengupas buah salak, hingga 15 tahun tak pernah mencuci piring. Mirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tertangkapnya Nia Ramadhani atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba seolah mengingatkan publik bahwa dirinya sosok yang selalu menuai kontroversi. Ya, Nia pernah membuat heboh karena kebingungan saat Ardi Bakri suaminya meminta dikupaskan buah salak. Dalam video yang viral di dunia maya, Nia memang tampak begitu kesulitan untuk mengupas buah yang sangat umum ditemui di masyarakat itu. Sorotan tajam terkait tak bisa mengupas buah-buahan tak berhenti sampai di situ saja. Nia bahkan deg-degan saat mertuanya meminta dirinya untuk mengupas buah mangga. Lantas, seperti apa pandangan sahabat terkait tingkah Nia Ramadhani yang tidak mampu melakukan kegiatan sederhana tersebut padahal ia adalah seorang ibu rumah tangga? Orang disuruh minta bukain salak, dia nanya gimana cara buka. Kamu serius nggak tahu caranya? Masa nggak tahu cara buka salak? Pakai pisau. Enggak lah, dikupas. Mbak, dia nggak tahu cara buka salak, Mbak. Gimana bukanya? Buka, gigit. Iya, mau jijik aku nggak suka. Iya, dikupas, tolong Mas Iya Adi. aja. Gimana bisa dibantu? Ya emang nggak bisa, gimana dong, Mbak? Aku nggak suka makan buah. Aku bisa buka salak, minta tolong orang aja boleh gak? Ngapain juga dia buka salak gitu. Pas minta Mas Ardi minta tolong bukain salak kan dia juga bingung. Ini bukanya gimana gitu. Jadi ya aku sih tahu sih, ngerti banget gitu lucunya gimana. Oh, nggak suka makan buah. Jadi ya namanya buah nggak suka makan, jadi dia pasti jauh dari kata-kata buah kan, dari buah-buahan sendiri dia pasti jauh gitu karena dia emang nggak suka makan buah. Tapi Nia tuh kalau bisa orang lain kenapa harus gue gitu. Jadi emang kocak kan gitu. Jadi Tidak dipungkiri, menjadi istri pengusaha sukses memang membuat Nia Ramadhani mampu hidup serba mewah. Kemewahan yang bagai kehidupan seorang crazy rich pun memang terlihat nyata pada sosok dirinya. Secara terang-terangan, Nia pun juga mengaku tidak bisa menggoreng telur dan lebih mengejutkan lagi, ia tidak pernah mencuci piring selama 15 tahun terakhir. Hal itu pun membuat warganet menyebutnya sebagai sosok yang manja. Bahkan, saking manjanya, ia bahkan tak bisa membuka pintu kamarnya sendiri yang tidak sengaja tertutup dengan kunci elektrik. Belum selesai sampai di situ,
Nia Ramadhani pun juga pernah menuai kontroversi di kalangan publik atas pengakuannya yang baru pertama kali naik pesawat kelas ekonomi seumur hidupnya. Pertama kalinya ibu ini naik pesawat ekonomi. Nggak bisa buka pintu kamarnya sendiri. Coba, no. Saking canggihnya tuh teknologi lu. Ngoprek lah dia. Nia Ramadhani nggak bisa buka pintu kamar sendiri. Coba, tolong. Apa sayang? Jangan cerewet dulu ya. Pakai apa? Pisau. Pakai pisau aja. Pakai pisau. Ngoprek terus nggak bisa. Ini udah digini ntar nggak bisa loh. Ngoprek. Pakai apa gergaji? Pakai gergaji. Aduh. Seperti di vlog aku yang aku udah bahas, itu rumahnya bisa nyasar karena kayak lapangan bola. Iya. Bisa main bola dong di dalam. Bisa banget. Penting adalah bahagia terus. Sejauh itu masih bagus, alhamdulillah. Seperti apa momen panas saat Nia Ramadhani disentil oleh warganet saat mengenakan bra sport yang terlalu seksi? Dan seperti apa pula potret sisi lain Nia Ramadhani yang memiliki gelar hajat tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bukan hanya soal tingkah lakunya yang bak tidak pernah menyentuh kehidupan rakyat biasa, Nia Ramadhani juga kerap kali menjadi bulan-bulanan warganet atas aksinya yang tampil dengan mengenakan busana seksi dalam kesehariannya. Ia bahkan pernah mendapatkan nyinyiran lantaran salah satu foto selfie-nya di depan cermin hanya mengenakan bra sport berwarna oranye. Ya, tak sedikit orang yang sangat menyayangkan apa yang dilakukan Nia lantaran ibu 3 anak tersebut memiliki gelar haja dan tidak sepantasnya berpakaian yang justru mengumbar bagian tubuhnya. Serba salah. Iya, mau pergi haji salah, nggak pergi haji lebih salah lagi. Katanya buang-buang duit kemana-mana, lo kok nggak ibadah? Aduh, ribet deh. Tapi orang kayaknya beda. Kalau sekarang orang-orang pengen tahu lebih pengen tahu kehidupan pribadi aku gitu. Kalau dulu kan emang ada karyanya bermain sinetron. Penampilan Nia selalu menjadi sorotan, bahkan ketika ia telah menjadi istri Ardi Bakri hingga memiliki momongan. Terlebih lagi, kepergiannya ke Tanah Suci pun masih saja mendapatkan komentar jelek dari sebagian orang. Seolah apapun yang dilakukannya selalu salah. Nia Ramadhani pun tidak mau ambil pusing dengan nyinyiran tersebut. Lantas, seperti apa Nia melihat sorotan tajam warganet terhadap gaya hidupnya itu? Dan seperti apa pula pengalaman pertama kali Nia saat beribadah ke Tanah Suci? Salah haji itu maksudnya biarkan itu my spiritual journey gitu, my spiritual journey yang alhamdulillah aku dapat kusyuknya di situ. Alhamdulillah apa yang aku deg-degan dari sebelum berangkat haji di situ alhamdulillah semuanya lancar, nggak dikasih satu kesusahan apapun gitu, dan semua keluarga sehat semua, nggak ada yang sakit-sakit di sana, dan pulang juga dengan hati yang jadi lebih tenang, jadi lebih pokoknya puas alhamdulillah. Jadi aku berangkat haji emang nggak berangkat haji sama aja beratnya kalau mau ngomongin salah omongan orang ya, karena kalau misalkan aku nggak berangkat haji orang-orang pasti akan ngomong
lo keluar negeri putar-putar kemana-mana, tapi buat ibadah kok lo nggak mau keluarin duit gitu. Tapi sekarang aku berangkat haji juga ada aja yang ngomongin jelek gitu. Capek ya kalau mikirin kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan kita masalah orang berhijab sama enggak kan itu sesuai dari dari dalam diri sendiri. Bukannya aku pakai hijab gara-gara omongan orang ngomongin itu akhirnya ya pakai hijab. Aku masalah agama aku pengen tutup rapat-rapat buat aku aja gitu. Jadi karena juga jangan sampai niatnya aku tuh berangkat haji, niatnya tuh udah benar, udah bersih. Jangan sampai gara-gara mikirin orang jadi slip di hati aku sendiri gitu. Jadinya aku nggak mau mikirin orang mau ngomong apa, terserah deh. Lebih baik pas aku pikirin kemarin-kemarin tuh banyak yang ngajakin, ayo Nia pengajian bareng yang ada wartawannya, kasih lihat kalau kamu baru pulang haji. Aku bilang nggak usah deh, mendingan masalah haji ini biarkan jadi masalah hati aku sama yang di atas gitu. Jangan dirusak nih masalahnya, ini kenangannya udah enak banget, udah bagus banget menurut aku. Jadi aku nggak mau rusak dengan mikirin omongan orang. Aku tuh kalau misalkan ketemu dianya langsung pengen ngomong, lo mendingan benerin dulu mulut lo, baru deh ngingetin. Yang ngajakin suami, udah gitu terus kita kan kayak semuanya sepupuan bersembilan tuh itu yang pertama kali semua, jadi naik haji pertama. Jadi sama-sama kita belajar. Kan kalau yang pertama kali pasti kan ada bego-begonya ya. Yang ini kita sekarang ngapain nih, kita belajar lagi agamanya ngapain. Ini ceritanya kenapa sih kita harus melakukan ini gitu. Jadinya seru karena sama-sama pertama kali semuanya. Anak sebenarnya sih aku pergi 12 hari aja. Terus anak-anak tuh sama mama aku gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu jam 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.